Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Dalam video kita kali ini, saya akan menjelaskan satu tips mengenai cara penghitungan PPh orang pribadi ya. Jadi di sini saya akan jelaskan cara cepat untuk menghitung PPh yang menggunakan tarif pasal 17 orang pribadi ya. Jadi penghitungan ini bisa kita gunakan untuk menghitung PPh orang pribadi atau PPh pasal 21. Oke, saya akan share screen dulu. Oke, jadi di sini kan kalau tarif pasal 17, pasal 17 Undang-Undang PPh ya, yang sekarang itu kan dia ada lapisannya ya, apa lapisan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Eh, kemudian ininya penghasilan kena pajaknya itu antara 0 sampai 50 juta. Kemudian, sorry, 60 ya kalau sekarang untuk tahun 2022 ke atas. Kemudian 60 sampai 250 juta. Kemudian ini 250 juta sampai 500 juta. Kemudian ini 500 juta sampai 5 miliar. Dan di atas 5 miliar. Kemudian ini tarifnya 5%, kemudian 15, 25, 30, dan di sini 35%. Nah, ini adalah tarif PPh orang pribadi ya, yang sekarang, yang existing sekarang. Nah, biasanya kalau kita menghitung PPh orang pribadi, itu kan misalkan sederhananya ya, misalkan dari penghasilan itu, kemudian dikurangi PTKP, ketemu penghasilan, atau biasanya saya singkat itu adalah PHKP. Nah, asumsinya misalkan kita pakai angka, katakanlah penghasilan netonya itu 300 juta, kemudian PTKP-nya anggap aja TK0 ya, misalkan 54 juta, maka di sini kan penghasilan kena pajaknya adalah sebesar 246 juta. Artinya kalau dia 246, dia kan berarti di lapisan kedua ya di sini ya. Di lapisan kedua berarti antara 60 sampai 250. Artinya dia dikenakan tarif progresif dari 5% dan 15%. Nah, kalau cara hitungan, cara menghitungnya kan berarti eh, kita harus ini kan dulu, misalkan ini kan dihitung secara progresif ya. Artinya di sini kita kalikan 60 dulu. 60-nya dari mana? Sederhananya adalah 60 dikurangi 0. 60 dikurangi 0 kan artinya 60 ya. Artinya di sini maksimal 60. Yang kedua berarti maksimalnya adalah 250 dikurangi 60. Artinya kan ada 190 maksimalnya. Nah, berhubung ini masih di layar kedua, berarti kan dia eh, apa namanya di lapisan kedua ini ya. Jadi 246 ini berarti ini dikurangi 60 juta. Oke. Nah, kemudian ini tinggal kita kalikan saja. Misalkan 5% kali 60, dan ini juga sama. Oke, 27, 15 kali 186 ya. Nah, ini kan berarti kalau kita jumlahkan, pajaknya kan sebesar ini ya, 30.900.000. Nah, ada cara cepatnya, misalkan ini ada tambahannya, ini pengurangnya. Jadi yang harus diingat adalah nilai di pengurangnya ini ya. Lapisan pertama pengurangnya adalah 0 rupiah. Kemudian lapisan kedua itu adalah 6 juta. Kemudian lapisan ketiga itu adalah 31 juta. Jadi mau nggak mau ini harus dihafalkan. Kemudian lapisan keempat itu 56 juta. Dan lapisan kelima itu di atas 5 miliar ya, artinya dia 306 juta. Nah, caranya gimana? Misalkan ini tadi ya, ini kan berada di lapisan ke
Jadi yang dilihat adalah penghasilan kena pajaknya. Penghasilan kena pajaknya ini kan berarti di lapisan kedua ya di sini. Artinya cara menghitungnya adalah dengan cara berarti ini ya di lapisan kedua berarti kan 15% di sini kan. Kemudian penghasilan kena pajaknya yang ini. Kemudian pengurangnya tadi kan kalau lapisan kedua itu adalah 6 juta. Nah, berarti ini tinggal kita kalikan saja. Ini tarifnya kemudian langsung ya. Jadi tidak perlu dikali 5% dulu. Jadi langsung ini 246 kemudian kita kurangi dengan yang pengurangnya tadi. Harusnya hasilnya sama. Sebesar 30.900 ya. Ini harusnya sama gitu. Kalau misalkan yang lainnya gimana? Misalkan katakanlah kita pakai angka em, di sini 400 gitu ya. Artinya kan dia di lapisan ketiga sekarang ya. Lapisan ketiga itu berarti 250 sampai 500 juta. Jadi di lapisan ketiga sekarang. Nah, kita pakai cara cepat dulu misalkan. Cara cepatnya berarti kan ini eh, berarti di ini ya 25%. Kemudian ini tinggal kita kurangkan yang 31 juta. Oke, nilainya 55 juta ya. Nah, ini coba kita akan bandingkan. Nah, ini kan berarti di sini tadi ya. Ini maksimalnya berapa? Maksimalnya adalah 250 dikurangi 60 juta. Artinya kan di sini ada 190. Oke, kemudian sisanya, nah berarti ini ya, 346 dikurangi 60 dikurangi 190. Oke, kita jumlahkan. Ini ya, sama. Kemudian kita jumlahkan juga. Oke, harusnya ini sama. Ya, jadi yang harus diingat adalah ini, nilai-nilai pengurangnya ini. Kalau misalkan kita pakai angka lebih tinggi lagi, misalkan 600 juta, oke, caranya sama ya. Ini berarti di lapisan ke 30, kemudian ini kita kalikan kita kurangkan dengan angka 56 juta. Oke, 107 ya. Nah, kita coba. Oke, 30. Ini, kalau ini berapa? Berarti kan 500 juta dikurangi 250. Artinya di sini adalah 250. Kemudian sisanya berarti kan ini ya, ini dikurangi ya semuanya ya, dikurangi 500 berarti. Oke, ini tadi lapisan keempat ya sekarang. Ini kita jumlahkan, hasilnya juga sama ya. Jadi ini kemudian terakhir misalkan kalau kita pakai angka yang paling besar ya, katakanlah di sini 6 miliar. Oke. 6 miliar berarti dia di lapisan kelima yang paling terakhir. Nah, berarti di sini kan ini 5 miliar ya berarti ya. 5 miliar 900. Nah, kalau ini berapa? Lapisan keempat ya berarti ya. Lapisan keempatnya maksimal berapa? Ya berarti 5 miliar dikurangi 500. Berarti ada 4,5 miliar ya di sini. Oke, kemudian di sini 35. Nah, berarti sisanya kan berarti ini dikurangi 60, dikurangi 190, dikurangi 250, dikurangi, dikurangi ini, dikurangi ini. Oke, totalnya dikurangi 5 miliar ya intinya. Kemudian ini kita cari. Oke, oke, 177 ya. Nah, ini kita coba kalikan 35 di sini. Kemudian pengurangnya adalah sebesar 306 juta. Sama ya hasilnya ya. Jadi ini berarti di lapisan ke 5 ya. Jadi
Yang harus diingat adalah cara cara menggunakannya adalah kita harus lihat dulu PHKP-nya ini berapa, kemudian kita bandingkan dengan di sini ya, kira-kira dia berada di lapisan berapa. Jadi kalau misalkan 5.900.000 berarti di lapisan ke-5, maka cara menggunakannya adalah PHKP ini kita kalikan lapisan tarifnya di situ berapa, kemudian dikurangi dengan nilai pengurangnya berapa. Kalau misalkan tadi ya katakanlah cuman 100, misalkan 100 juta dikurangi 5, misalkan ini ya 100 juta ya berarti di lapisan kedua. Lapisan kedua berarti 100 dikali 15% dikurangi 6 juta. Jadi ini bisa kita gunakan untuk menghitung PPh orang pribadi, PPh pasal 21 juga. Intinya yang menggunakan tarif PPh orang pribadi ya, pasal 17 seperti itu. Oke, demikian untuk sebuah tips ya, cara menghitung cepat gitu. Jadi untuk PPh orang pribadi sebenarnya dia menggunakan tarif progresif, jadi dikalikan lapisan paling bawah dulu sampai nanti di lapisan tertingginya berapa. Nah, cuman cara cepatnya tadi ya, jadi langsung dikalikan tarif tertingginya itu berapa, kemudian dikurangi dengan nilai pengurangnya tadi. Dari 6, kemudian ada 31 juta, 56, dan terakhir adalah 306 juta. Itu saja, semoga informasi ini berguna bagi Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga ini membantu, dan apabila ada yang kurang berkenan, silakan di skip saja. Terima kasih.